Ya, sampai jumpa kembali dengan saya. Di kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah film Serigala Terakhir yang disutradarai Upi Avianto dan rilis pada November 2009 lalu. Sebelum lanjut, periksa keamanan di sekitar Anda. Jangan lupa kunci pintu, matikan kompor, dan ambil posisi rebahan and check it through. Film ini menceritakan tentang kehidupan sekelompok anak muda di pinggiran kota Jakarta, dan ada seorang pemuda yang bernama Alex. Ia merupakan pemimpin dari kelompok ini. Jarod yang memiliki karakter pendiam dan tertutup. Juga ketiga temannya, Lukman, Sadat, dan Jago. Kok, 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 kok. Gak sengaja gue. Lu kenapa sih lu? Hah? Emang ini jalan punya nenek moyang lu? Keseharian mereka tidak lepas dari perbuatan kriminal, membuat onar, keributan, tawuran antar kampung dan kelompok. Di sisi lain, ada seseorang yang ingin bergabung dengan kelompok Alex. Dia adalah Fatir. Namun, dia ditolak oleh Alex dan temannya lantaran si Fatir ini bisu, dan mereka menganggap si bisu ini tidak bisa diandalkan. Justru ia malah menjadi bahan ejekan dan cacian kelompok Alex tersebut. Unjuk aja lagi sama. Lu bisu juga. Namun, Jarod salah satu dari mereka. Ia yang kadang bersimpati pada si Fatir. Hingga suatu ketika kelompok Alex sedang ribut, Fatir pun diam-diam ikut membantu tanpa permintaan mereka. Dan di situ hanya Jarodlah yang berterima kasih padanya. Scene berpindah di mana ketika adik Alex yang bernama Aisyah sepulang sekolah ia bertemu sang kakak dan temannya. Pulang lu. Iya bang. Udah pulang sana. Aisyah, baru pulang sekolah ya? Kok nunduk mulu sih? Karena nabrak lo. Adik gua tuh. Masih lo godain juga. Dan ketika Aisyah melewati mereka, sapu tangan miliknya terjatuh dan Jarod pun mengambilkannya. Disitulah benih-benih pengenceritan muncul. Aisyah. Ini sapu tangannya jatuh. Makasih ya. Adegan pun berpindah ke suatu tempat di antara gedung-gedung kota metropolitan, di mana di situ terdapat banyak orang yang sedang mengadakan pertandingan sepak bola antar kampung. Dan saat itu kelompok Alex lah yang sedang bertanding. Dalam pertandingan tersebut, kelompok Alex merasa dicurangi oleh lawannya.
Mereka pun melawan. Disinilah awal terjadi perselisihan antara kelompok Alex dan lawannya hingga mereka pun berkelahi. Namun, dalam perkelahian tersebut, Alex pun akan ditusuk oleh lawannya dari belakang. Tetapi Alex berhasil menangkis dan mereka duel di tanah. Hingga Jarod yang membawa batu bata sisa bangunan WC umum datang menghampirinya dan memukul kepala si orang yang akan membunuh si Alex dengan batu tersebut. Seketika mereka terdiam karena terkejut dengan terkaparnya si orang itu dan sudah tidak bernyawa lagi. Dan Alex pun berteriak untuk kabur. Tetapi Jarod yang merasa membunuhnya hanya terdiam ditinggalkan Alex dan teman-temannya yang kabur. Hingga akhirnya Jarod pun ditangkap polisi dan dipenjara. Jangan pernah injak rumah ini lagi. Sepanjang. Ayo. Awal ia di penjara, Jarod menjalani hidup dalam tahanan. Hari-harinya penuh perjuangan untuk sekedar bertahan hidup. Selamat datang di neraka. Kalau lo mau hidup, lo mesti ikutin aturan di sini. Setiap saat ia mendapat siksaan dari penghuni sel lain, tidak jarang ia disiksa hingga babak belur tak berdaya. Bangsat lo! Bus lo anjing! Bangsat! Anjing lo! Anjing lo! Bangsat lo! Namun, suatu ketika saat Jarod akan dipukuli oleh sekelompok lainnya, si anak serigala itu muncul keganasannya. Ia pun melawan dan melumpuhkan jagoan-jagoan yang ada di situ hingga akhirnya Jarod pun menegaskan kepada mereka semua bahwa dialah tuannya saat itu. Ada yang mau kayak gini? Hah? Gue petahin para lo satu-satu. Mulai sekarang lo semua tahu siapa tuan lo di sini. Anjing! Harus hormat sama tuannya! Dan di saat orang yang sering menyiksanya sedang tertidur lelap, Jarod pun memerintahkan anak buahnya untuk menculik orang tersebut. Dan si orang tersebut dihajar habis-habisan hingga babak belur. Ngapain lo? Hah? Gue punya mainan buat anjing kayak lo. Lihat, lihat mata tuan lo kalau lagi ngomong. Lihat! Mau ngapain lo? Mau ngapain? Mau ngapain? Lalu menusukkan tongkat kayu ke liang ee-nya. Anjing banget lah. Sementara di sisi lain, walaupun tanpa Jarod,
kelompok Alex tetap menjalankan aksinya dengan membuat onar di pasar meminta uang secara paksa kepada para pedagang, dan hasilnya mereka gunakan untuk berpesta minuman keras seperti batu bata, seng genteng, dan sebagainya. Nih uangnya. Kalau ada apa-apa lapor sama gue. Satuin. Bakalan tuh, bakalan habisin. Hingga suatu malam, Alek pun memergoki dua anak remaja yang sedang melakukan transaksi obat terlarang. Berani-beraninya dia dagang. Anjing sini lu. Woi, anjing kirain lu. Woi bangsa. Melihat hal itu, Alek pun mencurigai yang menjadi dalang semuanya adalah naga hitam. Ia merupakan salah satu kelompok yang menjalankan bisnis narkoba paling berbahaya di kota tersebut. Di luar sana bisnis narkoba makin gila. Semenjak naga hitam ngambil alih bisnis di situ. Iya. Kita harus tambah pasukan buat ngadepin mereka. Gua nggak peduli sebesar apa wasar mereka. Asal jangan di wilayah gua. Malam itu juga mereka memutuskan menambah kekuatan untuk melawan aksi kelompok naga hitam. Dan ketika mereka mengumpulkan sekelompok pemuda, tiba-tiba Fatir si bisu itu datang untuk bergabung. Alhasil, ia selalu ditolak dan diejek. Fatir pun beranjak dari tempat itu dan pulang ke rumah. Mau ngapain lo sini? Mau gabung sama kelompok ini? Fatir. Apa yang bisa diharapin dari lo, ha? Lo ngomong aja nggak bisa. Lu bukannya nolong malah ngerepotin. Ini markasnya laki-laki sejati. Bisu. Mending lo pulang deh urusin nenek lo. Sesampainya di rumah, ia dikagetkan dengan keadaan rumahnya yang ramai. Ternyata sang neneklah yang selama ini tinggal bersamanya telah meninggal dunia. Melihat sang nenek terbaring kaku, Fatir pun merasa sedih karena dia sudah tidak memiliki siapapun di dunia ini. Setelah sang nenek sudah tiada, akhirnya dia memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung tersebut. Sementara di scene berikutnya terlihat Jarot yang sedang ngulang tarik karena melihat tahanan lain yang ditengok keluarganya. Sedangkan teman-teman dan keluarganya tidak ada yang menengok dirinya. Bahkan Alex yang diselamatkannya waktu itu dan merupakan sahabat sejatinya tak pernah datang sama sekali. Hingga akhirnya Jarot yang telah lama mendekam di penjara, tiba saatnya ia telah bebas. Dan ketika ia keluar dari pintu jahanam lalu menatap alam bebas, dia dikagetkan dengan seseorang yang tidak disangka, tidak dikira datang untuk menjemputnya. Dia adalah cut. Skrip habis. Untuk mengetahui siapa yang menjemputnya, tonton video cerita selanjutnya, di mana Jarot akan dipertemukan dengan mafia narkoba dan terperangkap di dalamnya, yang pasti akan lebih seru ceritanya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.